membuat video ketiga, yaitu menentukan jumlah angsuran jangka panjang beserta aplikasinya ya. Oke. Yang pertama di sini ada FF Finance, tabel angsuran kredit modal usaha dengan bunga 9% dan selisih plafonnya itu 5 juta. Di sini ada jangka angsuran per bulannya yaitu 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Kita akan hapus dulu ininya. Jadi cara cepatnya itu kita bisa tap sini 2, kemudian kita tarik. Nah, jadi muncul 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Jadi cepat ya. Kemudian ini akan saya hapus. Nah, saya ini sudah mengosongkan. Kita akan masukkan jumlahnya itu 45 juta pertama-tama. Kemudian yang bawahnya itu 50 juta. Dengan selisih plafonnya itu 5 juta kan ya. Nah, cara cepatnya itu kita bisa tap 2 kali, kemudian kita bisa klik ini sampai bawah. Nah, langsung muncul. Nah, ya beda-bedanya 5 juta kan selisihnya tuh. Kemudian untuk mencari jangka waktu angsuran 6 bulan ini kita bisa masukkan rumus yang ada di sini. Saya sudah menuliskan rumusnya. Nah, PMT yang ini ya. Kita bisa masukkan rumusnya sama dengan PMT. Kemudian tarik ke atas dulu ya. Nah, ini itu bunganya ya. Kita rate-nya itu bunga, kita kasih apa namanya tuh, kunci atau dolar, kemudian dibagi 12.2. Di sini N-nya itu C6. C6-nya itu ini bulan. Kita kuncinya di C-nya aja ya, agar tidak bergeser C-nya. Kemudian titik 2 negatif ini plafonnya ya. Di A-nya aja. Oke. Enter. Muncul 7.360.601 rupiah. Kemudian kita tarik sampai bawah, sampai pinggir, sampai bulan ke-28. Nah, muncul. Kemudian kita klik 2 kali di sebelah sini. Nah, langsung muncul sampai bawah ya. Sampai 500 juta. Nah, kemudian di sini di sheet keempat itu FF Finance itu berencana mengembangkan usahanya di bidang pinjaman modal usaha. Waktu angsurannya itu ditetapkan 6, 8, 10, 12, 15, dan 18 tahun. Besar pinjamannya itu mulai dari 75 juta sampai 1 miliar dengan kelipatan 25 juta. Bunga angsurannya itu 11 juta per tahun. Nah, saya di sini akan membuatkan brosur tabel angsuran dan aplikasi angsurannya. Kita bisa ke input. Nah, di sini saya sudah membuatkan dengan mana tadi? Salah. Dengan besar pinjaman 75 juta sampai 1 miliar ya, yang ini 75 juta sampai 1 miliar. Ini 75 juta dimulai dari 75 juta dan sampai 1 miliar. Jangka angsurannya, waktu angsurannya itu 6, 8, 10, 12, 15, dan 18. Ini juga 6, 8, 10, 12, 15, dan 18 ya. Kemudian kelipatannya 25 juta. Di sini juga 75 dan 100. Kalau 100 juta dikurangi 75 juta jadi 25 juta ya kelipatannya.
25 juta ya. Jadi kita masukkan, atau kita bisa masukkan seperti ini, sama dengan kita blok yang ini, kemudian kita tambah 25 juta ya. Nah, jadi 100 juta. Kita bisa tarik ini, kemudian ke bawah ini. Oh, enggak, ini salah ya. Oh, salah. Kita bisa ini tarik ke bawah. Nah, oke, kemudian kita akan mencari berapa sih jangka atau waktu angsuran atau harga angsurannya tiap 6 bulan. Pas 6 bulan itu 6 tahun. Kita bisa pakai rumus PMT. Kemudian ini ya, tahun. Rate-nya itu tahun, kita kasih kemudian dibagi 12,2 dikalikan dengan C6. C6-nya itu bulan. Kemudian C6-nya itu kita kasih kunci, kemudian titik 2 min B7. B7-nya itu ini. Ininya kita kasihnya di B-nya ya. 740.056 rupiah, dan kita tarik di sini. Kita tarik ke bawah. Di sini kita sudah menentukan jangka waktu angsurannya ya, sampai dari 75 juta sampai dengan 1 miliar. Kemudian kita membuat aplikasinya di sini dengan nama konsumen saya. Jumlah pinjaman waktu angsuran itu 150 juta. Nah, untuk bisa diubah-ubah seperti ini, kita bisa ke data, kemudian kita bisa ke data validasi ya. Jadi kita bisa milih list, dan ininya kita bisa blok yang sebelah sini, hanya yang plafon saja. Kemudian oke. Untuk waktu angsurannya juga sama, ke data validasi sini, kemudian kita pilih yang ini, dan bunga angsuran salah. Oke. Dan untuk bunga angsurannya itu kita hapus, kita bisa pilih yang ini. Dengan kita pilih ini, enter. Masuk ya. Kemudian kita akan membuat ininya ya, aplikasinya. Nah, di sini nama konsumen. Nama konsumen kita ambil dari input yang ini ya. Nah, yang ini. Kita bisa masukkan, hapus dulu sama dengan. Kemudian kita masuk ke input, kita klik ini, kemudian enter, masuk ya. Untuk jumlah pinjaman juga sama, kita sama dengan kita ke input, kemudian kita klik ini dan masuk. Di sini bunga tahunnya sama, ke input, klik ini, masuk ya. Kemudian tahunnya juga sama. Untuk mencari ini jadwal angsuran, nah sebenarnya ini tuh ada huruf ya. Di sini tuh ada huruf. Nah, kita akan hapus dulu ininya, rumus-rumus ininya. Untuk mencari angsuran atau PMT, kita bisa masukkan rumus yang sudah saya buat, sama dengan if di sini B17 ya. B17 itu bulan, kemudian lebih besar dari B8 waktu angsuran. Kemudian kita kasih kunci atau kita kasih dolar titik 200.2 PMT
kurung buka. Di sini ada D7, D7-nya itu bunga atau tahunnya. Di sini bunganya 0,92%. Nah, di sini titik 2 lagi. Kemudian di sini kita ambil yang waktu angsuran dikurangi titik 2 dikurangi dengan F16. F16 itu outstandingnya yang ini. Ininya kita kunci dulu. Ini juga sama, kunci. Kemudian kurung tutup, salah. Kurung tutup, enter. Oh, salah. Ininya 2 ya, kurung tutupnya. Nah, masuk. 2.669.000. Nah, kemudian untuk mencari bunga atau IPMT, nah kita masukkan rumus sama dengan IF. Ini bulan, kemudian lebih besar dari jika bulan ini lebih besar dari waktu angsuran, ya, maka ininya kosong. Kemudian titik 2 IPMT-nya kurung buka. Ini bunga atau tahun. PMT ini kan bunga atau tahun. B17 ini. D8
rupiah. Ini bisa kita tarik bawah. Nah, yang ini juga kita bisa tarik ke bawah. Kemudian yang harga pokoknya tarik juga ke bawah. Dan outstandingnya juga kita bisa tarik ke bawah. Nah, hasilnya jadi kosong ya. Di sini kenapa sampai 216? Karena di sini bulannya itu sampai 216, yang ini ya, 216 bulan. Untuk angsuran totalnya itu menjadi 576.554.698 rupiah. Untuk bunga totalnya menjadi 326.554.698 rupiah. Sedangkan untuk harga pokoknya itu menjadi 250 juta. Nah, ini tuh bisa kita ubah ya. Bisa kita ubah di sini ya, di input. Misalnya kita mau ubah menjadi 75 juta. Nah, di sini ya. Nah, di sini langsung 75 juta dan di bawahnya pun jadi beda ya. Totalnya pun jadi beda, tapi tetap hasil outstandingnya itu 0. Nah, untuk mencari total angsuran yang ini, kita bisa, nah yang ini dan yang ini, kita bisa hapus aja. Kita tinggal masukin aja. Bisa menggunakan rumus sama dengan total angsuran. Nah, total angsuran kita bisa ke bawah. Kita pilih yang ini, kemudian enter. Untuk cicilan sama dengan kita pilih yang ini, kemudian enter. Dan untuk total bunga sama dengan kita ke bawah lagi. Kita pilih yang total untuk bunga ini. Yang ini. Oke, enter. Nah, jadi apabila kita meminjam 75 juta, total angsurannya itu menjadi 172.966.410 rupiah dengan cicilan 800.770 rupiah dan total bunga 97.966.410 rupiah. Oke, standing sudah masukin. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.